Oke, kembali lagi bersama saya Dharma Pradita dan saya di sini mau membahas sesuatu yang saya dapatkan di Amerika Serikat. Beberapa hal. Ini mungkin teman-teman bisa cari di Google atau di AI apa pengalaman yang didapatkan di Amerika gimana gimana. Gimana. Namun aku akan memberikan sesuatu kepada teman-teman buat pengalamanku sendiri mengenai apa yang aku dapetin di Amerika, hal-hal apa 1 2 3 lalu macam-macamnya. Mungkin ini nggak kedengarannya nggak penting bagi teman-teman, tapi bisa buat jadi pelajaran buat ilmu atau pengetahuan teman-teman sekalian. Ini mungkin nanti aku bakal kurang ngeditnya ya, nggak ngedit kayak filmografi atau videografer yang lain, cuma aku edit caption aja paling di bawah. Soalnya aku lagi malas ngedit kan, jadi yang penting aku upload aja, sama aku membagikan sesuatu yang bisa aku kasihkan kepada teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada. Beberapa hal yang aku dapetin di Amerika Serikat yaitu yang pertama yaitu tanggung jawab. Nomor satu itu tanggung jawab. Jadi ada beberapa cerita nanti akan aku bahas setelah ini. Jadi tanggung jawab di mana perseorangan dari kita itu harus memiliki tanggung jawab mengenai apa yang kita lakukan, hal apa yang mau kita jadwal apa yang harus kita kerjakan, atau kewajiban apa yang harus kita kerjakan, dan hak apa yang kamu dapatkan gitu. Dan tanggung jawab termasuk juga guru-guru ataupun yang lain. Kayak guru-guru tanggung jawab mengajar, harus tepat waktu dan lain-lain, mengasihi ini agar dan membawa kapal yang kita naikin itu sampai ke tujuannya, kita bisa lulus tes, lulus kuis ataupun yang lain-lain gitu. Jadi beberapa cerita yang aku dapetin yaitu ketika aku pergi tour. Jadi guru-guru itu justru berterima kasih karena kita itu udah datang ke tour itu, dan kita tanggung jawab karena kita udah ada di list, kita udah bertanggung jawab, kita ikut, dan mereka juga berterima kasih dan mereka juga kayak mengapresiasikan apa yang kita lakukan, dan tanggung jawab mereka juga mendampingi sampai ini. Bahkan ada beberapa orang yang telat kemarin juga, guru-guru tetap nyariin mereka karena tanggung jawab mereka. Jadi tanggung jawabnya itu begitu kencengnya, begitu eratnya, kayak udah tanggung jawab dari mereka gitu loh. Jadi kamu kerja ini udah ada SOP ini aja, mereka lakuin semaksimal mungkin. Jadi di sini tanggung jawabnya lebih kuat, dan ada beberapa hal juga kayak mungkin kesannya nggak enak tapi buat aku pelajaran aja. Kayak tadi pagi itu aku kan ada kuis tiap hari Jumat ada kuis. Nah, aku itu nggak bawa ID card buat identitas aku. Harus kalau mau masuk ke laboratorium buat kuis itu harus pakai ID card. Ternyata aku ketinggalan di tas kecil karena kemarin itu ada trip di museum lah. Aku bawa tas kecil dan aku harus bawa kemanapun kan ID cardnya. Dan ternyata masih ketinggalan di tas itu. Nah, ternyata ketika aku mau izin ngambil buat ID card itu kepada guru itu, aku nggak dibolehin sampai waktunya telah ditentukan. Nah, tesnya kan jam 9.15. Jam 9 itu kita geser ke laboratorium di lantai 2, kita lantai 1, dan aku itu baru ngambil ID cardku itu jam 9 pas. Dimana kalau dari kelas ke sini itu 5 menit jalan dan 5 menit balik, jadi 10 menit. Jadi aku minta waktu izin sebelum waktu jam yang ditentukan itu nggak boleh karena guru itu masih punya tanggung jawab buat mengajar. Jadi sebegitu ketatnya hal itu di sini, dan itu buat pelajaran aku juga. Jadi mungkin kedepannya aku bisa bikin list sesuatu ataupun gimana biar aku nggak terledur kayak tadi. Jadi itu kan termasuk kesalahanku juga karena aku terledur nggak bawa ID card kan. Jadi nggak apa-apa, itu buat pelajaran. Dan yang aku tahu berarti mereka sangat tanggung jawab, dan aku harus tanggung jawab juga kepada diriku sendiri itu. Yang kedua yaitu body language. Jadi aku dapat banyak banget di sini, terutama dari tentara-tentara Amerika. Dimana ketika kita awal masuk ke sini, ketika kita baru hari pertama berangkat kelas, dan di sini itu ada namanya appointment. Appointment itu kayak kita ada kayak seminar rapat gitu, kalau saya rapat kayak seminar gitu, pengarahan, tapi yang ngarahin itu kayak tentara sana, lalu pengajar-pengajar yang ada di sana kan. Jadi dia itu mainin body language itu sampai kita bikin kayak wow,
dia itu berhasil bikin tangannya ini sama badannya itu biar walaupun kita dulu nggak selancar bahasa Inggrisnya nggak selancar sekarang kan, kita baru awal-awal masuk kan, itu kita walaupun masih ngerti setengah-setengah gitu, tapi kita masuk gara-gara tangan dia itu membawa, oh you go to there and turn to the left, turn to the right, itu intinya gitu. Jadi mereka memainkan tangan mereka, badan mereka, sehingga kita walaupun hanya tahu setengah kalimat yang apa yang dia katakan, tapi kita tahu apa yang sebenarnya dia katakan gitu loh. Jadi kayak bahasa tubuhnya udah mewakili, oh gini, oh dia ngomong ini, ngomong ini gitu. Jadi aku belajar, oh ternyata dimanapun yang berada, kalau aku mau sesuatu itu harus belajar body language biar bisa orang itu bisa biar mudah mencerna juga apa yang mau aku sampaikan gitu. Yang ketiga yang aku dapatin di Amerika yaitu fokus. Jadi beberapa yang aku dapatin dari instruktur atau dosen di sini yaitu ketika kita sedang belajar sesuatu, nah dosen kan menjelaskan itu, nah kita itu harus fokus, nggak boleh kamu lirak-lirik kanan, lirak kiri. Pasti dosennya berani dulu, excuse me, excuse me, excuse me gitu. Jadi gitu, sorry, 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 nah gitu. Jadi gitu. Jadi dia itu selalu mau mengharuskan muridnya itu buat fokus ketika orang guru itu menjelaskan. Jangan sampai kita lagi nulis apa gitu, harus 100% mendengarkan. Kalau ada yang nggak mendengarkan, dia pasti stop gitu, kamu stop dulu, excuse me sir, hello gitu. Jadi gitu, jadi dia tuh ini, dan dia itu ngasih PR itu, jadi kita ngerjain soal itu nggak ngerjain ketika jam pelajaran, kita ngerjain itu ketika di malam kayak gini kita dapat PR segudang, jadi kita kerjain, besoknya evaluasi, kita nggak usah nulis lagi yang itu wasting time, kita makan waktu banyak nanti besok. Jadi kita hanya menjelaskan apa aja yang kita kerjakan semalam, apa aja yang kita lakukan semalam, dan gurunya evaluasi kalau ada yang kamu ini gini ya kita bahas satu persatu kan. Dan teman-teman juga support banget, terutama Major Almari, dia sekarang udah Letkol Almari dan Kapten Almane, dan teman-teman sersan yang lain sarjan banyak, dan ada juga teman saya Letnan Timotin, Letnan Christian, dan itu mereka itu membantu aku banyak banget buat improve my English skill. So jadi gitu, jadi aku terima kasih banget kepada teman-teman karena ini. Jadi dan mereka juga bisa membawa dengan kita. Jadi anjir, kok enak banget ya temannya ya. Gitu. Jadi gitu, fokus dimanapun berada. Ternyata kekuatan fokus itu sebesar itu kekuatannya. Sebenarnya ada yang aku mau bahas juga tentang fokus kan. Jadi fokus ketika aku jalan di jalan yang arah ke Demak, itu ada di samping semua itu ada jalan, itu pas bulan puasa kan. Jadi sebelah kiri ini ada tukang jual es, tukang jual makanan yang lain-lain. Yang sebelah kiri ini ada motor kecil-kecil ya, motor kecil, motor sama kanan itu ada mobil dua. Ya aku mikirnya kan mobil dua kan pasti lama kan, jalannya pelan itu. Tapi justru yang lebih makan waktu itu yang motor kecil. Padahal motor kecil, padahal mereka dikit. Kenapa? Karena mereka nggak fokus. Jadi mereka itu punya fokus buat dia tuh lagi lirak-lirik kanan, lirak kiri buat cari jajanan, cari makanan, cari yang lain. Sedangkan yang mobil ini mereka fokus tujuannya untuk balik gitu. Jadi ternyata mobil ini lebih cepat dari ini. Itu secara nggak langsung itu pelajaran dari kisah nyata gitu loh. Sebelah kiri ada motor-motor yang lagi lirak kanan, lirak kiri, kayak kita lagi melakukan sesuatu juga nggak boleh lirak kiri, lirik kanan gitu. Kita nggak fokus utamanya. Itu kayak kita mau lihat-lihat orang jualan di pinggir jalan, kayak orang naik motor gitu, nggak fokus. Justru yang naik mobil walaupun pelan-pelan mereka cepat, justru langsung ngebut gitu loh. Sedangkan aku ngantri di sebelah kiri lama banget, akhirnya aku ikut sebelah kanan kan gitu. Jadi gitu, kekuatan dari fokus itu sebesar itu. Yang selanjutnya yaitu selalu mengucapkan maaf dan terima kasih. Itu anjir, budaya yang bagus banget yang sampai sekarang aku lakuin. Jadi kalau apa-apa thank you, thanks, thank you, atau sorry. Jadi kita selalu minta maaf walaupun kita nggak salah, kita kayak menerapkan budaya itu biar orang lain tuh nggak terasa terluka, atau orang lain biar merasa bahwa
wah aku telah berjasa ini, aku ternyata berguna juga gitu. Jadi kita juga sering diginiin, thank you, ya yeah, you're welcome gitu. Dan terutama ketika kita sesimpel kita buka pintu di kamar mandi, mereka justru ngeholdin pintu kita biar kita masuk dulu. Oh thank you gitu. Itu kayak ada turun temurun, jadi mau nggak mau aku harus nahan juga buat yang belakang. Itu kayak kebiasaan yang bagus banget, bisa dicontoh sama teman-teman yang mungkin di sana atau dimanapun berada gitu. Sama kayak simpel ya, bukain pintu simpel bang, sama ibaratnya kalau ada apa-apa pasti ditolongin gitu. Tapi in case-nya kalau free time, kalau misalnya kalau kita kelas kayak gitu itu jangan, itu berarti kita nggak siap kan, karena kayak aku nggak siap karena aku lupa bawa ID gitu, ID card. Jadi mungkin sekian, ini 4 yang aku rangkum. 4 tadi. Yang pertama tahu jawab, yang kedua belajar body language, yang ketiga belajar fokus, yang keempat belajar selalu mengucapkan maaf dan terima kasih dimanapun berada. Jadi mungkin nanti kalau ada ilmu-ilmu baru bakal aku share ke teman-teman. Sekian, terima kasih yang udah mau meluangkan waktu. Terima kasih. Bye bye.